Chapter 14. Pelatihan penyempurnaan pil pahit. Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan penyembuhan obat dalam 2 bulan yang singkat. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk berdiri di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan berat masalah ini. Kompetisi semacam ini benar-benar berbeda dari pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan di level yang benar-benar berbeda. Kesulitan kompetisi seperti itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Douqi untuk menyerang ke depan dengan liar. Setelah semua, pil penyulingan tidak bergantung pada keberuntungan. Dibutuhkan seseorang untuk menjadi tenang seperti mengendalikan segalanya dalam kuali obat sampai pada tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan meningkatkan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan-bahan obat. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat seorang alkemis, praktik sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Pada tingkat Xiao Yan, ramuan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meskipun klan Ye mengalami kemunduran, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menempatkan semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan-bahan obat yang langka terus ditempatkan di daerah Xiao Yan di bawah perintah Ye Zong. Jika dia masih pelit pada saat ini, sepertinya klan Ye benar-benar akan selesai. Dengan klan Ye mendukung Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, ia diselamatkan kesulitan harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, dia, setidaknya, mendapatkan pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta karun yang unik dan pribadi dari seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan lebih cepat kemudian meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satu pun dari alkemis tingkat Grandmaster di benua itu membahas hal-hal. Semua dari mereka, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya bahwa itu orang biasa akan mengalami kesulitan yang cocok. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tetapi pengalaman juga merupakan sesuatu yang tidak banyak dimiliki seseorang. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, formula obat kaya yang Yao Lao tinggalkan membuatnya membantu membuka jalan yang mulus. Ini telah memungkinkannya untuk maju lebih jauh daripada alkemis biasa yang diberikan waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan alami mengerti bahwa itu dia pasti bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang memiliki awal yang jauh lebih baik darinya. Itu jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang selama pertemuan itu. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu melakukan banyak upaya selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Suhu tinggi menyebar melalui ruang yang luas, menyebabkan ruangan berubah menjadi seperti oven. Udara panas melengkung dan naik. Jika orang biasa tetap di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan orang itu akan melarikan diri setelah merasa sulit untuk bernapas. Ruang rahasia dibangun menggunakan semacam batu merah tua. Batu semacam ini disebut magma rock dan diperoleh dari gunung berapi. Tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki efek unik menahan panas. Itu khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan. Dalam sekejap, tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok yang ditumpuk di dalam ruangan ini.
Wangi bahan obat yang tipis dan padat tercium keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih padat. Ada panggung batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki disilangkan di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah menyala di udara di depannya. Api hijau giok yang terbakar dengan kuat di kuali. Suhu tinggi yang melingkupi ruangan berasal dari dalam kaldron obat. Orang yang duduk di sana secara alami Xiao Yan, yang sedang berlatih keterampilan perbaikan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memperbaiki pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apa selama itu untuk 3000 api terbakar. Api hijau giok menari dengan sengit di bagian dalam kuali obat. Sewaktu nyala api menyala, seseorang dapat secara samar-samar melihat pil obat embrio yang sedang dibentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrional secara bertahap menjadi bulat di bawah api memanggang. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kawah obat terbang ke samping. Cahaya hijau yang terang keluar dari kuali sebelum mendarat di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiao Yan adalah pil obat seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan membangkitkan tatapan iri jika itu akan dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut Instant Ki Pill. Ini adalah semacam pil obat jenis penipisan. Ini hampir mencapai tingkat tier 7 kelas rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa Douqi dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit dozong mengkonsumsinya. Jika seseorang melawan-lawan sampai kedua pihak Douqi kelelahan, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa Douqi. Mungkin ada yang bisa mengubah situasi dengan pemulihan ini. Oleh karena itu, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa dari mereka. Namun, pil obat jenis ini sangat mahal. Para ahli yang tanpa kekayaan itu kemungkinan tidak akan bisa secara acak mengkonsumsinya. Perlu diketahui bahwa itu Xiao Yan belum pernah menyiapkan instant ki pil di masa lalu. Salah satu alasannya adalah pil tingkat tinggi sementara alasan lainnya adalah bahwa itu bahan obat yang diperlukan rumit dan mahal. Siapa yang bisa memakannya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol batu giok dari storage ring miliknya. Setelah itu, ia menempatkan pil instant ki di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil ski instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi mengirim bahan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada perbaikan pil. Setelah lupa untuk beristirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil memperbaiki cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil memperbaiki pil obat kelas menengah tingkat 7. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah tumbuh. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiao Yan dapat, paling banyak, memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, ia mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiao Yan adalah faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 ditambah hari penyulingan pil gila menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan Douqi dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Baru setelah beberapa pemikiran dia tiba-tiba mengerti. Penyempurnaan pil adalah tugas yang membuat orang itu kelelahan.
Kelelahan semacam ini adalah beban pada Doqi dan kekuatan mental seseorang. Setelah Doqi dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode latihannya. Setelah dia memulihkan Doqinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan keletihan dan pengisian semacam ini, tidak mengherankan bahwa itu Doqinya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa Doqi setelah duduk di atas platform batu. Baru saat itulah dia menghembuskan nafas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil aku saat ini, tingkat keberhasilan penyempurnaan pil obat kelas 7 tingkat rendah sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat kelas menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih bisa dilewati. Tentu saja, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, sudah jelas bahwa itu akan sulit untuk bergantung pada pil obat kelas menengah tingkat 7. Menurut tebakan Xiao Yan, dia akan, setidaknya, perlu merasa percaya diri ketika memperbaiki pil obat kelas 7 tingkat tinggi untuk memastikan bahwa itu dia bisa masuk 10 besar. Tier 7 tinggi. Xiao Yan perlahan mengetatkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya tingkat kelas tinggi 7. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini terlintas di hati Xiao Yan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak batu giok, diisi dengan bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Sebuah aroma obat yang padat datang menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia menjentikkan jarinya dan ramuan obat itu masuk ke dalam kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan nyala hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila pil-pil Xiao Yan selama retretnya menyebabkan Ye Zong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Ketika dibandingkan dengan penyulingan pil gila, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dari sampah. Retensi pil-pil Xiao Yan berlangsung selama 1 bulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang penyempurnaan pil. Apa yang dia dapatkan juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 3 dan kelas menengah yang berhasil disempurnakannya terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir memurnikan tier 7 pil obat bermutu tinggi setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat kelas 7 tingkat tinggi mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara lonceng yang terburu-buru tiba-tiba keluar dari ruang perbaikan pil setelah 1 bulan pelatihan pahit. Ruangan penghalusan pil Xiao Yan rusak oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa itu bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Dia dengan cepat bangun dan membuka pintu keluar ruang penyempurnaan pil. Sekarang dia sudah membuat janji untuk klan Ye. Xiao Yan alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, ia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa itu klan Ye telah menempatkan semua harapan